banyak manusia di luar sana melakukan ini dan benar saja ini berhasil. Pak, tadi malam saya menemukan gundukan uang yang begitu banyak, Pak, di bawah kasur saya. Saya pun nggak tahu ini uang dari mana. Sosok wanita ini pun seperti atasnya manusia dan bawahnya ini seperti ular ya. Jadi bisa kita sebut ini manusia salah ular lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat suasana mencekam. Dimanapun sobat berada, semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malam ini jangan buru-buru tidur karena ada satu kiriman cerita menarik dari sahabat suasana mencekam, yaitu Pak Yono. Di mana Pak Yono ini pernah melakukan sebuah kegiatan atau perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu sugihan. Sebelum masuk ke inti ceritanya, saya tak luput mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang buat baru menonton, diucapkan selamat datang dan semoga suka dengan cerita ini. Ya, mungkin tanpa banyak waktu lagi, tanpa banyak omong di intro, jadi begini ceritanya. Awal mula Pak Yono melakukan pesugihan itu di tahun 2014, dimana tahun-tahun itu merupakan tahun yang amat berat ya buat Pak Yono, dimana panen beliau gagal panen dan kondisi beliau pun semakin menurun atau memburuk lah. Singkat cerita, Pak Yono ini memutuskan untuk mencari jalan keluar bagaimanakah agar panen beliau ini seperti dulu. Dan memang lahan pertanian Pak Yono ini beliau dapatkan dari kerja kerasnya sewaktu muda. Dikumpulin beberapa rupiah, dikumpulin, ditabung sehingga terkumpullah untuk membeli satu lahan. Namun di sini ada satu ganjalan bagi Pak Yono, karena memang dulunya beliau ini hidup enak, apa-apa serba kecukupan, dan mau kemana-mana pun ada kendaraan yang bisa kita bilang lebih baik lah. Yang namanya dunia berputar, roda kehidupan pun berputar. Di tahun itu keadaan memburuk pun menimpa keluarga Pak Yono, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, pemasukan Pak Yono ini pun mulai berkurang. Di waktu itu Pak Yono memang sedang memutar otak bagaimanakah caranya agar saya bisa jaya seperti dulu. Karena ya orang yang memang udah terbiasa hidup enak, ketika mendapat salah satu cobaan, ya mungkin di situ tidak terbiasa atau tidak kuat lah. Beda halnya kayak kita yang sudah biasa hidup sederhana, ketika kita ditimpa masalah pun kita mungkin biasa-biasa saja. Singkatnya begini, kalau orang yang udah biasa makan keju, itu tiba-tiba kita kasih tempe, ya mungkin kaget juga lidah. Sama halnya seperti Pak Yono. Namun di situ Pak Yono ini tidak mau sabar. Pak Yono ini tidak mau berikhtiar. Pak Yono ini tidak mau beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanakah cara keluar dari masalah ini. Pak Yono ini jadi pengen segala sesuatunya ini instan, tanpa susah payah, tanpa jerih payah. Pokoknya saya harus kembali jaya seperti dulu. Di kemudian hari,
Pak Yono ini keluar untuk ya sekedar refreshing aja lah, karena mungkin mumet juga pikirannya. Berangkatlah Pak Yono ini menuju ke salah satu warung kopi yang ada di desanya Pak Yono. Ketika masuk di warung kopi ini, tanpa beliau sadari, jadi beliau ini dihampiri oleh salah satu laki-laki paruh baya, kurang lebih umurnya ini 45 sampai 50 tahun. Beliau ini pun menghampiri Pak Yono dan mulailah mengajak berbicara kepada Pak Yono. Pemuda itu pun memulai obrolan dengan bertanya kepada beliau. Ditanyalah akhirnya, "Pak, lagi ada masalah ya? Kayaknya saya perhatikan dari jauh Bapak sedang mengalami ada masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ada apa sih Pak?" Saut seorang pemuda yang memang Pak Yono ini nggak kenal. Akhirnya Pak Yono pun karena memang nggak enak, udah diajak ngobrol, kalau kita nggak jawab juga mungkin ya dibilang sombong juga kan. Setelah itu Pak Yono pun mulailah berbicara atau mulai ngobrol. Di sela-sela obrolannya ini mulai beliau untuk mencurahkan hatinya, apa yang sedang beliau alami diungkapkanlah ke pemuda tersebut. "Memang benar apa yang kamu bilang ini, saya saat ini sedang mengalami banyak sekali masalah, dimana masalah ini saya bingung harus bagaimana cara menyelesaikannya. Sedangkan saya ini di sini nggak punya siapa-siapa. Saya hanya di sini tinggal dengan satu orang istri dan 2 orang anak saya." Saut pemuda itu lalu menjawab dari omongan Pak Yono ini, "Memang kalau boleh tahu, Bapak ini sedang mengalami masalah apa ya?" Pak Yono menjawab, "Saat ini lahan panen saya, bisnis saya, ataupun harta yang dulunya saya punya lebih. Ketika di beberapa bulan ini menurun dan ada salah satu barang yang menurut saya ini berharga lah dijual untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya Pak Yono beserta anak istrinya." Jadi pemuda ini pun bilang, "Oh, jadi Bapak ini sedang bangkrut ya?" "Ya, benar." Pak Yono bilang begitu. "Saya ada salah satu kenalan, ya kalau memang Bapak tertarik bisa saya ajak ke sana, dan lokasinya ini nggak jauh kok dari sini, atau bisa kita tempuh melalui motor dengan jarak sekitar 20 sampai 30 km saja. Itu pun kalau Bapak mau. Kalau Bapak tidak mau pun tidak apa-apa." Pak Yono yang memang sedang dalam keadaan bingung, resah bagaimana dan nggak tahu apa, Pak Yono pun mulai kepo lah dengan omongan pria tersebut. Dijawab kepada Pak Yono, "Memang kamu punya kenalan apa? Dan apakah bisa hal yang sudah terjadi dikembalikan seperti dulu?" Pemuda itu pun bilang, "Ini memang resikonya sangat besar. Dan apa yang sudah Bapak lakukan mungkin ini konsekuensinya Bapak bisa tanggung sendiri." Begitu kata si pria tersebut. Pak Yono pun dengan rasa penasaran dan pikiran yang menggebu-gebu agar bisa seperti dulu lagi, langsung iya jawab Pak Yono. Ketika itu tidak pikir panjang apa-apa lagi, langsung bilang, "Ya, saya tahu apa itu. Pasti itu pesugihan." Dan pria tersebut mengangguk, "Apakah Bapak mau? Kalau Bapak mau bisa kita mulai 2 hari atau bahkan besok pun bisa kita mulai pergi ke tempat guru saya." Lalu kemudian besok harinya Pak Yono kembali ke warung kopi tersebut, dan sebelum Pak Yono ini nyampe ke warung tersebut, pria itu memang sudah ada di warung tersebut. Sebelumnya ya saya juga nggak tahu udah janjian atau belum, yang jelas pemuda itu udah sampai aja di warkop situ. Dan akhirnya tanpa banyak basa-basi, Pak Yono nyamperin tuh si pria tersebut. Dibilang begini, "Saya ingin kamu menepati janji yang kemarin kamu janjikan ke saya. Mungkin hari ini bisa kita mulai pergi ke tempat guru sampean." Dan akhirnya
Berangkatlah Pak Yono beserta si pria ini ke tempat gurunya. Itu perjalanan kurang lebih ditempuh sekitar 1 atau 1,5 jam gitu. Yang jelas jalan ini memang cukup mudah untuk dilalui, namun ya namanya mau ke tempat tujuan itu pasti dalam hatinya Pak Yono ini ada sebuah rasa deg-degan atau rada sedikit takut lah. Karena memang seumur umur beliau ini nggak pernah melakukan hal tersebut, apalagi sampai langsung berhadapan dengan si dukun ini. Lalu singkat cerita, sampailah Pak Yono sama si pria ini ke tempat rumah dukun tersebut. Jadi biar nggak susah ngomongnya, kita sebut aja lah pria ini namanya Joko. Sampailah Pak Yono ke rumah dukun, kenalannya si Joko. Sesampai di depan rumah dukun ini, tanpa basa-basi lagi, tiba-tiba si dukun ini nih langsung nembak Pak Yono. Saya tahu kamu kesini untuk apa. Dan sebelum kamu jawab apapun, sebelum kamu berbicara, saya ingin tahu bagaimanakah ketika kamu gagal dalam melakukan perjanjian ini. Lantas, disitu pun Pak Yono bingung. Loh, ini perjanjian apa ya? Dalam hatinya Pak Yono bertanya-tanya. Dijelaskanlah sama si Joko ini. Jadi, kalau yang namanya pesugihan ini, memang kita ini ada satu perjanjian sama makhluk yang bisa disebut ini jin atau setan-setan setempat lah. Jadi apabila kita bisa lakukannya dengan benar, perjanjiannya berjalan mulus, dan kamu mendapat satu imbalan dari jin yang ditemani atau berkolaborasi sama si dukun ini. Tanpa pikir panjang lagi, iya, namun di sini Pak Yono ada satu pertanyaan. Kalau boleh tahu, perjanjian apa yang akan saya lakukan kepada jin tersebut? Si dukun ini pun menjawab dengan nada yang rada sedikit serak-serak basah kalau saya bilang. Dukun itu menjawab, perjanjian ini adalah kamu harus menumbalkan orang yang kamu sayang. Atau singkatnya nih, saya perlu nyawa yang harus dibayar. Nah, di situ nih Pak Yono rada sedikit gugup atau takut lah ya. Saya bisa bayangin orang yang nggak pernah melakukan pesugihan tiba-tiba ditembak kata seperti itu, ya ngedon juga mungkin. Namun karena ya memang desakan ekonomi, mengiyakanlah Pak Yono apa yang dibicarakan sama si dukun tersebut. Kalau memang kamu sudah fix, kalau memang kamu sudah berani, nanti malam kita bisa memulai ritual perjanjian ini. Dan itu tidak dilakukan di rumah saya. Nanti kita akan berangkat ke dalam, kita akan masuk ke sebuah goa, dan di situ pun kamu mulailah berbicara kepada jin ini apa yang kamu inginkan. Singkat cerita, Pak Yono pun lekas pergi pulang untuk membawa perbekalan dan bilang kepada istrinya. Memang Pak Yono ini bilang kepada istrinya cuman ya untuk pergi sebentar dan beberapa hari baru pulang. Ibu gak usah khawatir, saya tidak apa-apa, saya bisa jaga diri. Begitu sahut Pak Yono kepada istrinya. Istrinya pun mengiyakan. Ya udah, kalau Bapak ada sesuatu hal atau Bapak ada bisnis, ya monggo silakan Bapak berangkat. Cuman pesan saya, Bapak ini harus hati-hati di jalan dan jangan sampai ada apa-apa, karena saya sama anak Bapak ini menunggu di rumah. Setelah izin dari istrinya, pergilah Pak Yono bersama pria tersebut ke rumah dukun itu. Dan setelah itu Pak Yono ini memang benar-benar diajak sama si dukun untuk jalan ke sebuah goa. Jadi dari rumah dukun ini ke gua tersebut bisa ditebak atau bisa diperkirakan kurang lebih sampai 30 atau 25 menit. Ketika Pak Yono sampai di depan pintu gerbang gua ini, si dukun ini
baca mantra apa yang dukun bisa untuk membuka pintu gerbang tersebut. Jadi dukun ini nih seperti membaca ajian-ajian agar mereka berdua ini bisa masuk ke dalam. Setelah dukun ini beberapa menit baca mantra, jadi goa ini bergetar seperti ada getaran yang menimpa goa tersebut, dan ada sebuah batu besar bergeser dari kanan ke kiri sebagai simbol terbukanya pintu di goa tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun masuk untuk melanjutkan perjanjian oleh yang dibicarakan sama si dukun ini. Di dalam goa itu pun menurut cerita dari Pak Yono, keadaannya gelap sekali, sunyi, sepi, serta banyak hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan sebagainya. Pak Yono pun masuk ke dalam hanya bermodalkan obor dan satu buah lilin kecil yang dipegang oleh si dukun ini. Dan kurang lebih sekitar 2 menit masuk ke arah ke dalam, jadi Pak Yono menemukan sebuah seperti tempat peribadatan. Jadi ada sesajen, ada barang-barang yang berbau-bau mistis lainnya lah. Namun Pak Yono nggak terlalu jelas apa itu. Yang jelas Pak Yono ini pun disuruh duduk dan diajarkan harus berbicara seperti apa ketika jin itu pun muncul. Singkat cerita, si dukun ini pun ngomong sama Pak Yono. Begini kurang lebih perbicaraannya. Nanti apabila ada satu makhluk yang nongol ke kamu harus berbicara seperti ini dan kamu harus lakukan seperti ini. Sedangkan saya pergi ke rumah saya untuk membantu kamu dari jarak jauh. Dan Pak Yono pun mengiyakan apa yang telah diberitahu oleh si dukun ini. Pergilah si dukun akhirnya keluar dari goa menuju ke rumahnya. Di situ pun memang Pak Yono hatinya ini sangat ragu atau sangat takut, karena ya mau gimana pun ya Pak Yono ini memang manusia biasa yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi ya mungkin pantas saja kalau memang di hari itu Pak Yono ini sangat takut. Dan beberapa lama Pak Yono membaca satu amalan, jadi sosok jin ini pun muncul. Di gambaran pandangan Pak Yono ini, sosok jin ini adalah sebuah wanita yang begitu cantik. Namun di sini ada satu hal yang membuat Pak Yono ini takut, serta bulu kuduk badannya ini berdiri sekujur tubuhnya. Sosok wanita ini pun seperti atasnya manusia dan bawahnya ini seperti ular ya. Jadi bisa kita sebut ini manusia salah ular lah. Ketika jin itu pun muncul di hadapan Pak Yono, jin itu pun langsung menembak Pak Yono. Jadi jin itu ngasih tahu pada Pak Yono, mau apa kamu kesini? Dan apakah kamu sudah tahu syarat apa yang harus kamu lakukan ketika kamu memulai perjanjian dengan saya? Di situ pun, jadi beliau ini memang sudah diberitahu sama si dukun tersebut ya, bahwa harus ada beberapa perjanjian yang harus kamu lakukan. Dan ketika itu pun Pak Yono mengiyakan, saya sudah tahu saya harus melakukan apa, dan saya mau ketika saya melakukan itu saya mendapat imbalan yang setimpal. Jin itu pun tertawa terbahak-bahak sambil seakan-akan dia meledek Pak Yono bahwa apakah kamu ragu terhadap kesaktian saya? Sedangkan banyak manusia di luar sana melakukan ini dan benar saja ini berhasil. Dan Pak Yono pun ya gugup serta iya-iya doang pada malam itu. Ketika itu pun perjanjian dibicarakan dan akhirnya sepakat untuk melakukannya di esok hari. Ketika itu pun memang Pak Yono ini sarada tidak percaya apa yang dilihat memang depan mata kepalanya ini. Ketika Pak Yono pulang ke rumah dan di besok paginya, di pagi harinya ini, sawah ladang yang Pak Yono tadinya rusak atau tidak berkembang lah, seketika lahan pertaniannya Pak Yono ini tiba-tiba berbuah dan memiliki hasil panen yang sangat melimpah.
serta hutang-hutang Pak Yono yang begitu banyak tadinya lunas begitu aja. Dan Pak Yono pun sempat pikir, ini kok tidak ada lagi orang yang datang ke rumah saya. Memang biasanya setiap 2 atau 3 hari ini Pak Yono ini disamperin sama bodyguardnya rentenir, karena memang hutangnya Pak Yono ini cukup banyak dan Pak Yono belum mampu untuk membayarnya. Di hari itu Pak Yono sempat mikir, wah, kemana bodyguard yang biasanya mengancam saya? Kok tumben hari ini tidak datang lagi untuk menagih hutangnya kepada saya? Di situ pun Pak Yono mulai mikir dan berbicara lah pada si istrinya. Dan ketika istrinya keluar dari kamar untuk ngobrol sama Pak Yono dari ruang tamu ini istrinya bilang kepada suaminya ini. Jadi Bu Lastri lah saya nyebutnya. Jadi Bu Lastri ini bilang kepada Pak Yono, tiba-tiba ada aja di bawah kasur saya. Di situ pun Pak Yono mulai senyum-senyum sumringah seperti seakan-akan, wah memang benar ternyata apa yang dibilang si dukun ini. Lantas beliau pun bilang, ya sudah, simpan saja uang itu dan apabila kamu perlu pakai saja uang itu semau kamu. Dan hal itu pun tidak berjalan lama ya, kurang lebih sekitar sebulan atau 2 bulan ke Pak Yono ceritanya, karena memangnya sudah lama juga Pak Yono melakukannya. Ketika jin tersebut menempati janjinya untuk bahwa kamu akan mendapatkan kekayaan yang melimpah seketika itu juga. Namun di sini Pak Yono rada sedikit khawatir ya, karena memang perjanjiannya ini bukan perjanjian main-main, melainkan perjanjiannya ini apabila saya menepati janji saya dan kamu pun harus menepati janji kamu, dimana janjinya ini memang harus menumbalkan orang yang Pak Yono sayang, atau seenggaknya saya butuh nyawa manusia. Begitu jawab si jin tersebut. Terus aja setiap malam, setiap waktu, pikiran Pak Yono ini selalu diganggu dengan pikiran itu, hingga tiba suatu hari ada salah satu anak buah dari jin tersebut nyamperin lah ke dalam kamar Pak Yono. Ini sebelumnya memang nggak tahu ya, entah ini mimpi atau ini hal langsung. Jadi Pak Yono ini cerita kurang begitu lengkap, tapi ya seenggaknya saya coba sampaikan secara baik kepada teman-teman lah. Malam itu anak buah dari jin ini masuklah ke kamar Pak Yono. Menurut gambaran Pak Yono, jin ini memang sangat menakutkan ya, sangat besar, serta hitam berbulu, dan matanya ini menyala merah seakan-akan menatap tajam ke arah Pak Yono. Di situ jin tersebut bilang, bagaimana perjanjian kamu dengan atasan saya? Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah menyiapkan apa yang harus kamu siapkan? Saya mau mengambil hari ini. Di malam itu pun Pak Yono rada sedikit takut serta gugup dan bingung mau ngapain, karena ya Pak Yono ini harus menumbalkan siapa, sedangkan anak istrinya ini Pak Yono tidak mau lah, ya bagaimanapun kalau bisa ini orang lain, jangan sampai keluarga saya sendiri. Namun ya memang entah kenapa Pak Yono seketika itu pun mencoba melencengkan dari yang tadinya nyawa manusia menjadi nyawa binatang. Pak Yono pun setelah jin itu bertanya, jadi Pak Yono jawab, mungkin besok akan saya siapkan. Untuk saat ini saya belum siap, karena saya pun belum memakai uang itu, bayangkan istri saya yang memakai, bukan Pak Yono. Dan jin itu pun hilang begitu saja. Lanjut cerita, di pagi harinya ini pun Pak Yono mikir apa yang harus saya tumbangkan. Nah, jadi Pak Yono ini punya 2 ekor kambing yang memang kambing ini difungsikan yang tadinya mau dijual, dan akhirnya Pak Yono nyobalah menumbalkan seekor kambingnya ini kepada jin tersebut. Namun memang ya nggak tahu Pak Yono ini hilaf atau sengaja menumbalkan si binatang ini. Seketika di malam besok harinya ini pun kembali jin tersebut datang ke Pak Yono ini. Namun
Di malam itu memang sangat terlihat mencekam sekali suasana di kamar Pak Yono, di mana jin itu pun seperti akan mengambil nyawa Pak Yono untuk dibawa ke ratunya ini. Jin itu berkata, "Kamu mempermainkan saya. Kamu mau coba-coba mempermainkan saya dan ratu saya. Sudah berani kamu. Apa maksud kamu ngasih nyawa hewan kepada ratu saya? Sedangkan di situ saya bukan membutuhkan nyawa itu. Dan sebagai tanda marahnya ratu saya, terpaksa saya harus bawa sukma kamu kepada ratu saya ini." Dan memang di malam itu pun Pak Yono sempat nggak sadarkan diri ya. Itu jadi menurut cerita istrinya ini, Pak Yono ini sempat nggak sadar atau bisa kita bilang ini koma selama 7 hari yantang atau kenapa ya. Pokoknya nih Pak Yono nggak sadar aja selama ini. Di bayangan Pak Yono ini, Pak Yono memang dibawa ke sebuah istana yang sangat megah ya. Di mana dalam istana ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak pada umumnya lah. Bentuknya nih aneh-aneh kata Pak Yono. Ada yang badannya manusia, kakinya kerbau, ada yang atasnya kerbau, cuman tangan sama kakinya ini manusia. Pokoknya menyeramkan lah. Dan di situ pun Pak Yono seperti dijadikan budak sama si ratunya ini sebagai sebagai balasan apa yang telah kamu perbuat. Di situ pun Pak Yono beberapa kali dipermudah, Pak Yono disuruh melakukan ini, hingga pada suatu hari saudaranya Pak Yono ini datang menemui keluarganya. Jadi memang sebelumnya keluarga ini bingung harus ngadu ke siapa dan harus kemana saya harus mengobati Pak Yono ini. Hingga entah kenapa ya, salah satu keluarganya ingin berkunjung ke rumah Pak Yono. Kebetulan saudaranya ini memang orang yang taat agama, orang yang mengerti akan hal-hal begituan lah, bisa kita bilang nih praktisi. Dan istrinya ini pun cerita kepada saudaranya ini. Ceritakanlah semua kronologinya bla 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 segala macam, hingga pada satu hari saudaranya ini melakukan salah satu zikir atau amalan di rumahnya ini, sehingga di waktu itu Pak Yono dalam istana gaib ini mendengar seperti ada suara ajakan untuk keluar dari istana itu, namun itu tidak mudah. Itu sulit sekali. Beberapa kali Pak Yono ini mengalami gesekan atau Pak Yono ini mengalami beberapa hukuman, namun itu menurut Pak Yono hanya ya mungkin ini salah saya, namun bagaimanapun juga ini sangat mengerikan bagi Pak Yono. Dan ketika itu pun juga Pak Yono benar-benar saat itu mendapat momen yang dimana beruntungnya ketika Pak Yono melakukan sebuah hukuman ini, jadi si ratu tersebut sedang ada acara antara makhluk gaib itulah. Jadi si ratu ini nggak ada lah di istananya. Ketika si ratu ini pergi dan Pak Yono ini melihat saudaranya ini yang memang sebelumnya saya ceritakan, jadi dibantu dari jauh. Diajaklah sama saudaranya ini untuk keluar dari istana tersebut, dan entah kenapa dalam sekejap Pak Yono ini pun hilang dari istana dan kemudian muncullah di dunia nyata. Dan alhamdulillahnya pada pagi itu Pak Yono mulai bisa memelekkan matanya. Pak Yono mulai bisa menggerakkan tangannya, ya ada titik terang lah dari Pak Yono ini. Singkat cerita, setelah 2 hari kemudian saudaranya ini pun balik lagi ke rumah Pak Yono menanyakan bagaimana keadaannya. Dan alhamdulillahnya Pak Yono ini sudah mulai bisa berinteraksi, sudah bisa berbicara dan melakukan aktivitas ya. Namun aktivitasnya ini bukan aktivitas berat, melainkan udah bisa nonton TV, sudah bisa ya berbicara seperti sebelum-sebelumnya lah. Di situ istrinya pun merasa sangat senang dan sangat berterima kasih pada saudaranya karena telah menyembuhkan suaminya ini. Jadi memang Pak Yono ini dinasihati oleh saudaranya itu, jangan sekali-kali atau jangan pernah kamu melakukan ini lagi karena ini efeknya luar biasa. Kalau kamu melakukannya lagi, saya terpaksa angkat tangan karena memang ini salah kamu sendiri.
dan akhirnya sembuhlah Pak Yono ini. Pelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa memang tidak tidak terlalu bagus kalau kita melakukannya ini dengan cara yang tidak baik, atau jangan sampai lah amit-amit cabang baik kalau kita bisa melakukan hal itu. Memang segala sesuatu yang harus kita lakukan ini sabar, ikhtiar, serta jangan pernah sekali-kali kita ini meminta atau berjanji kepada jin-jin apapun lah janjinya itu, karena memang berujung nih gak enak. Ya mungkin saat itu Pak Yono sedang hilaf, Pak Yono sedang gelap mata lah, jadi terpaksa Pak Yono melakukan itu. Namun di balik itu semua, saya cukup tercengang cerita dari Pak Yono ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan cerita ini. Semoga sobat semua terhibur, dan yang paling penting nih, ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Jadi jangan telan mentah-mentah semua informasi ataupun perkataan yang saya katakan, karena ya anggap aja ini hanyalah perjalanan mistis atau pengalaman mistis seorang anak manusia. Oke, tanpa banyak waktu lagi, karena memang waktu juga sudah malam, saya perlu beristirahat, dan mungkin teman-teman juga perlu istirahat juga. Saya bersama tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.